Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Begitu dia membuka pintu kamar rahasia, Yan kembali dan melihat Yu Zai dengan wajah berat. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, Yu Zai berkata, bagaimana kamu menyinggung keluarga kerajaan Dacu? Menghadapi pertanyaan Yu Zai, Yan kembali dengan wajah bingung dan berkata, Dacu Royal. Aku tidak mengacaukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, tidak, Anda pasti telah menyinggung mereka, jika tidak bagaimana mereka bisa mengeluarkan misi untuk membunuh Anda? Apa? Bunuh aku? Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali dan melompat dengan keras, wajahnya marah. Mengangguk, Yu Zai berkata, ya, keluarga kerajaan Chu, mengirim seseorang untuk membunuh Huang Quan, mereka ingin kau mati. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali menggigit giginya dan berkata, aku tahu, itu pasti pekerjaan Chu Xingtian. Selama dia membunuhku, dia akan menjadi juara ujian ini. Mengangguk kepalanya, Yu Zai berkata, dari apa yang telah kita pelajari, hanya yang ini yang mungkin, tapi, misi pembunuhan belum tentu dunia Chu Xing, mungkin keluarga kerajaan Chu, untuk mendukung keputusan kolektif yang dibuat oleh Chu Xingtian. Setelah berpikir sebentar, Yang Wei mengangguk dan berkata, ya, maka Chu Xingtian, tidak peduli seberapa jahat, hanya anak 10 tahun. Bahkan dengan hati itu, ia mungkin tidak tahu bagaimana melakukannya. Selama pidatonya, Yan kembali dan melihat ke atas. Dia memandang Yu Zai dan berkata dengan senyum masam, apa yang harus saya lakukan? Saya dengar, tidak ada orang di dunia ini yang tidak dapat dibunuh oleh Huang Quan. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Yu Zai berkata, Anda tidak perlu khawatir, tugas itu telah dibatalkan oleh saya. Huang Quan tidak akan pernah memiliki seseorang untuk berurusan dengan Anda, tetapi... Selama pidato, Yu Zai mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, meskipun Huang Quan tidak akan menembak, tetapi keluarga kerajaan Dacu mungkin tidak mau menyerah, jadi, untuk alasan keamanan, saya pikir Anda harus menyerah pada ujian ini. Berhenti ujian. Mendengar kata-kata Yu Zai, Yan kembali dan menggertakkan giginya, dan berkata dengan datar, meskipun aku tahu itu berbahaya, keluarga kerajaan Chu mengirim seorang kaisar bela diri untuk membunuhku. Sambil meremas tinjunya dengan erat, Yan kembali, aku kembali dari Yan, bukan seseorang yang takut pada sesuatu. Jika keluarga kerajaan Dacu benar-benar ingin membunuhku, maka itu tidak baik. Aku hanya bisa bertemu keluarga kerajaan Dacu. Ini, sambil mengerutkan kening, Yu Zai berkata, bagaimanapun, keluarga kerajaan Chu besar didirikan oleh saudara Chu. Kaisar keluarga kerajaan Chu besar juga adalah saudara lelaki dari saudara Chu. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, kamu adalah saudara Chu Xingyun, bawahan, lengan kiri dan kanan, bukan budaknya, saya pikir, mentalitas Anda jelas salah. Mentalitas buruk. Melihat curiga pada kembalinya Yan, Yu Zai tidak begitu mengerti apa yang dia maksud. Menghadapi Anda, mata ragu-ragu Zai, Yan kembali dan berkata, kakakmu Chu tidak ada di sini. Kalian yang paman harus menggantikan kakakmu Chu dan mendisiplinkan anak-anaknya, bukan hanya seperti sekarang, hanya karena dia adalah putra Chu Xingyun, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dengan jijik dan berkata Chu yang kejam, dan orang-orang dari keluarga kerajaan Chu besar, telah menghancurkan kehidupan Chu Xingyun dengan bijak, apakah Anda masih mentolerir dan memanjakan diri? Sambil mengerutkan kening, Yu Zai berkata, bagaimanapun, dia adalah putra sulung Chu, tugas keluarga dari keluarga Chu. Kita yang adalah bawahan tidak cocok untuk keterlibatan mendalam. Dengan lambaian tangannya, Yan kembali dan berkata, kamu harus jelas bahwa keluarga kerajaan Chu besar itu korup, tetapi reputasi kakak laki-lakimu Chu, sebagai keturunan Chu Xingyun, apa yang mereka lakukan akan dicatat dalam Chu Xingyun itu. Di atas kepala, dengan senyum mengejek, Yan kembali, manusia berada dalam situasi yang sulit, menghadapi ujian hidup dan mati kapan saja, tetapi keluarga kerajaan Chu bahkan tidak membayar biaya militer, tetapi menghabiskan setiap hari dan setiap hari. Keserakahan yang riang. Melihat kamu Zai dengan dingin, Yan kembali dan berkata, aku tidak tahu apakah kamu pernah memikirkannya. Begitu manusia binasa karena ini, bahkan jika kakakmu Chu kembali, kamu hanya bisa bunuh diri di depan umum untuk berterima kasih kepada dunia. Mendengar kembalinya Yan, mata Yu Zai melebar, mengingat keseriusan masalah ini untuk pertama kalinya. Memandangi Anda Zai dengan dalam, Yan kembali, jika saya menebak dengan benar, kakak laki-laki Anda Chu, yang akan membangun keluarga kerajaan Chu besar, adalah untuk menyatukan semua kekuatan dan bertarung melawan klan iblis bersama-sama. Mengangguk, Yu Zai berkata, ya, ini adalah satu-satunya tujuan Brother Chu untuk mendirikan keluarga kerajaan Chu. Setelah merentangkan tangannya, Yan kembali dan berkata, tapi jelas bahwa apa yang telah dilakukan keluarga kerajaan Dacu bertentangan dengan keinginan kakak laki-lakimu Chu.
Sekarang, keluarga kerajaan Dacu telah menjadi di luar klan iblis, dan yang lainnya ditindas oleh umat manusia. Gunung di atasku. Sambil menggelengkan kepalanya dengan mengejek, Yan kembali dan melanjutkan, 7 jenderal ras manusia Anda, mengurangi makanan dan pakaian, dan bahkan menyisihkan harta milik mereka sendiri untuk mensubsidi tentara. Tapi keluarga kerajaan Chu besar, tetapi dengan panik mencari lemak orang-orang, untuk mempertahankan kehidupan mewah mereka. Sambil menghela nafas, Yan kembali dan menatap Yu Zai dalam-dalam, mungkin, menurut Anda sangat hebat, Anda dapat dikatakan menanggung penghinaan, tetapi menurut saya, Anda sama sekali tidak kompeten. Dengan lambaian tangan, Yan kembali, jika aku adalah saudaramu Chu, dengan kelompokmu yang seperti itu, kamu benar-benar bisa hidup dan mati, kamu hanyalah saudaramu Chu dan ketidakadilan. Menghadapi ucapan keras Yan, Yu Zai jelas-jelas kacau, tidak bisa mengatakan kalimat lengkap di antara lidahnya. Dihadapkan dengan ini, Yan kembali, kakakmu Chu, biarkan kamu mengambil keluarga besar Chu sebagai intinya, satukan semua kekuatan, dan bertarung melawan klan iblis, tapi bagaimana kamu melakukannya, apakah kamu menyelesaikan kepercayaan dari Chu Xingyun? Shen Leng memandang Yu Zai dan Yan Zihui, mengatakan, mungkinkah dikatakan bahwa Chu Xingyun mendirikan keluarga kerajaan Chu untuk membiarkan anak-anak dan cucu-cucunya naik di atas kepala orang-orang untuk melakukan prestise dan berkah, dan mencari lemak dan krim orang, digunakan untuk kemewahan. Menggelengkan kepalanya dengan rajin, Yu Zai berkata dengan marah, ini jelas bukan masalahnya, bagaimana mungkin saudara Chu menjadi orang seperti itu? Di dunia ini, tidak ada yang lebih mementingkan diri daripada saudara Chu. Shen Leng memandang Yu Zai, Yan kembali dan berkata dengan tajam, tapi sekarang orang-orang di seluruh dunia berpikiran begitu, dan ini, tepatnya adalah hasil dari kelambanan bawahan Anda. Mendengarkan teguran kepala dan wajah Yan Zi, Yu Zai tidak bisa menahan berkeringat, dan keringat di wajahnya mengalir turun baris demi baris untuk sesaat, Yu Zai bahkan berpikir bahwa dia tidak menghadapi kembalinya Yan Gui, tetapi Chu yang marah Xingyun. Dengan malu-malu menyeka keringat di wajahnya, Yu Zai tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk berpikir, itu bisa dikatakan terganggu. Jika semuanya benar-benar apa yang dikatakan Yan Guilai, maka mereka benar-benar malu dengan Chu Xingyun. Namun, sangat sulit untuk meminta mereka untuk memindahkan keluarga kerajaan Chu. Bagaimanapun juga, keluarga kerajaan Dacu, bagaimanapun juga, adalah keturunan Brother Chu, bagaimana bisa dengan mudah dipindahkan. Melihat 6 dewa Yu Zai tanpa Tuhan, Yan kembali dengan senyum dingin, kamu tidak melakukan itu urusanmu, aku tidak punya hak untuk ikut campur, dan aku tidak bisa memaksanya. Selama pidatonya, mata Yan Guilai menyipit dengan dingin dan berkata dengan cemberut, namun, jika mereka benar-benar berani berurusan dengan saya, maka saya tidak akan pernah duduk diam. Yan menarik napas dan Yan kembali dengan suara keras, karena Chu Xingyun tidak ada di sini, maka saya tidak keberatan. Biarkan dia mengajarinya tentang keturunannya yang tidak bermoral. Di hadapan serangkaian kata-kata yang dikembalikan oleh Yan, Yu Zai tersenyum pahit, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia tidak bisa membiarkan Yan kembali dan menundukkan kepalanya, kan? Terlebih lagi, benar-benar berbicara, pada kenyataannya, Yu Zai sangat berpendapat tentang keluarga kerajaan Dacu. Seperti yang dikatakan Yan Huilai, Chu Xingyun membentuk keluarga kerajaan Chu besar untuk menyatukan semua kekuatan untuk bertarung melawan klan iblis bersama-sama. Selain itu, dunia roh nyata, dan dunia Qiankun, 2 keluarga kerajaan, adalah anak-anak Chu Xingyun, dan relatif mudah untuk berkomunikasi dengan cara ini. Namun, banyak hal yang di luar harapan Chu Xingyun. Dalam banyak kasus, dia tidak pernah memikirkannya. Secara umum, Chu Xingyun tidak lebih dari akar rumput. Dia tidak pernah menjadi kaisar, dia juga tidak memahami berbagai malpraktek dan kebiasaan rumah kaisar. Yang disebut hak absolut harus disertai dengan korupsi absolut, meskipun hukuman ini bukan kebenaran, tetapi juga sangat dekat dengan kebenaran. Ketika pertama kali didirikan, keluarga kerajaan Dacu masih sangat baik, dan kekejaman Chu dapat dianggap sebagai roh yang kejam, sangat bijaksana. Namun, ketika keluarga kerajaan Chu tumbuh lebih kuat, sisi kejam Chu mulai muncul sejumlah besar penjahat dan sejumlah besar kepentingan pribadi. Di bawah dorongan orang-orang ini, hubungan kejam Chu dengan Jenderal ke-7 telah memburuk sampai sekarang. Banyak orang yang tidak suka berkontribusi, tidak ingin berdarah dan berkorban, tetapi ingin menguasai kekuatan militer dan menjadi seorang jenderal, telah memindahkan otak mereka ke tubuh kejam Chu. Melalui berbagai cara dan berbagai cara orang-orang ini ingin Chu memberikan perintah tanpa henti, memasukkan mereka ke dalam departemen militer, dan bahkan menjadi jenderal garis depan. Pada awalnya, Chu Ruqi masih sangat bijaksana, dan ia menolak untuk campur tangan dalam urusan militer, ia sepenuhnya mendukung Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia. Namun, dengan berlalunya waktu, dengan pertumbuhan terus-menerus keluarga kerajaan Grand Chu, ambisi kejam Chu tidak bisa ditekan. Setelah menguasai kekuatan politik, Chu dengan kejam tak terhindarkan dan ingin menguasai kekuatan militer, dan dia melakukannya. Dalam menghadapi tuntutan Chu yang kejam, bahkan Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia tidak baik untuk menolak secara positif.
Lagi pula, Chu yang kejam ini adalah proputra Chu Xingyun, yang disebut tidak melihat wajah biksu itu untuk melihat wajah Buddha, karena ia ingin memegang kekuatan militer, lalu membiarkannya pergi ke telapak tangan. Namun, Chu tanpa henti bersukacita atas jasa dan ingin membangun jasa militer dunia untuk menjadi raja terbesar dalam sejarah manusia. Itu adalah hal yang baik untuk memiliki hati seperti itu, tetapi masalahnya adalah, semua lingkungan Chu yang kejam adalah semua gangster yang tidak ingin berdarah dan berkorban. Hanya dalam beberapa dekade, umat manusia telah mengumpulkan pasukan besar ribuan tahun, dan dikonsumsi dengan kejam oleh Chu, benar-benar mati dan terluka. Sampai 10 tahun yang lalu, Chu Ruthless bahkan memikirkan Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia, mencoba campur tangan dalam pasukan pribadi mereka. Pada saat ini, Chu Ruthless seperti penjudi yang kalah yang ingin meminjam uang untuk mengubah buku. Tetapi apakah itu Sui Liuxiang, atau 7 jenderal umat manusia, bagaimana ia bisa menemaninya menjadi gila? Anda tahu, 8 juta prajurit pribadi ini sudah menjadi kartu terakhir umat manusia. Setelah 8 pasukan ini, total 8 juta pasukan, semua dimasukkan ke tangan Chu yang kejam, dan kemudian dibawa olehnya untuk dikonsumsi, apa yang diandalkan umat manusia untuk menahan serangan klan iblis. Oleh karena itu, Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia sangat tegas dan menolak permintaan Chu yang kejam. Dalam hal apapun, ia tidak akan pernah membiarkannya campur tangan. Dalam sekejap mata, Yu Zai berkata, untuk keluarga besar Chu, kita sudah baik hati, dan bahkan jika brother Chu kembali, kita juga bisa menjelaskan kepadanya. Meskipun aku tidak tahu, seberapa dalam persahabatanmu dengan Chu Xingyun, tapi menurutku, keuntungan dan kerugian dari kepentingan individu manapun tidak lebih besar dari kepentingan seluruh umat manusia. Yan kembali, berkata dengan tergesa-gesa. Ya, kamu benar. Mulai sekarang, manusia menghadapi hidup dan mati kapan saja. Kita berdiri di tepi tebing. Mengambil langkah mundur, kita tidak bisa mundur lagi, Yu Zai perlahan berkata. Sambil memandangi Anda Zai dengan dalam, Yan kembali, apa yang Anda lakukan, itu urusan Anda, saya tidak berhak bertanya, saya hanya berharap, jangan menjadi musuh di antara kita. Setelah mendengarkan kembalinya Yan, Yu Zai mengangkat alis dan berkata, kamu terdengar agak mengancam. Dengan senyum bangga, Yan kembali dan berkata, itu bukan ancaman. Jujur saja, seluruh umat manusia, yang paling saya kagumi, adalah 7 jenderal Anda, jadi, bagaimanapun, saya tidak ingin menjadi musuh dengan Anda. Selama pidatonya, Yan kembali dengan mata berbinar, dan berkata dengan suara rendah, jika, setelah keluarga kerajaan Chu benar-benar membaringkanku, maka aku tidak akan pernah duduk diam. Pada saat itu, jika kamu berdiri di sisi yang berlawanan denganku, saya harus berurusan dengan Anda. Mata He Zai melebar ketika dia mendengar kata-kata samar tapi menyeramkan yang dikembalikan Yan. Anda Zai tiba-tiba menyadari masalah, meskipun kembalinya Yan sepertinya tidak ada yang istimewa, tapi, seseorang yang bisa mengeluarkan ratusan juta emas di tangannya, bagaimana mungkin tidak ada kekuatan besar di belakangnya. Selain itu, yang membuat Yu Zai lebih mengerikan adalah kembalinya Yan penuh percaya diri, dia tidak takut pada 7 jenderal ras manusia, tetapi karena dia dihormati, dia tidak mau bertarung. Dari sudut pandang ini, dapat dinilai bahwa kembalinya burung walet benar-benar mampu berkonfrontasi dan bahkan dengan mudah mengalahkan 7 jenderal umat manusia. Jika tidak, bagaimana ia bisa begitu percaya diri? Dengan sedikit tatapan, Yu Zai Sen berkata, saya tidak bisa membuat keputusan sendirian tentang masalah ini, tapi, bagaimanapun, saya berharap bisa berteman dengan Anda, bukan musuh. Dengan senyum ringan, Yan kembali, kuharap begitu, sangat disayangkan, banyak hal kau dan aku tidak bisa memutuskan. Sambil menghela nafas panjang, Yan kembali, oke, aku tidak akan terus mengganggumu lagi, aku akan minum. Selama pidatonya, Yan kembali dan melambai pada Yu Zai, lalu berbalik dan bergegas menuju aula di depan. Melihat kembalinya Yan secara bertahap, alis Yu Zai berkerut erat. Seperti yang dikatakan Yan Guilai, ada banyak hal yang dapat Anda lakukan bukan hanya apa yang Anda inginkan. Begitu keluarga kerajaan Chu mengambil tindakan atas kembalinya Yan, maka kembalinya Yan pasti akan melawan. Sebagai putra kakak laki-laki Chu, meskipun Chu Ruking memiliki terlalu banyak hal, tetapi dalam kasus apapun, 7 jenderal manusia mereka tidak mungkin bagi mereka untuk duduk dan menonton Chu Ruking dibunuh oleh kembalinya Yan, mereka juga tidak dapat menonton keluarga kerajaan Chu yang besar dan diangkat oleh Yan kembali belok. Dengan napas panjang, Yu Zai berbalik dan dengan cepat berjalan keluar dari restoran Jin Feng dan bergegas ke arah Akademi Nanming. Sepanjang jalan ke Akademi Nanming, Yu Zai langsung menemukan Ye Ling, dan menempatkan perintah yang diinginkan untuk pembunuhan Yan dikembalikan oleh keluarga kerajaan Chu, dan menempatkannya di depan Ye Ling. Mengambil perintah yang diinginkan dengan ringan, hanya sedikit lirikan, Ye Ling tidak bisa menahan amarahnya, atau bahkan sedikit marah. Di antara gemetar tubuh halus, Ye Ling berkata dengan marah, apa yang cucu ingin lakukan? Apakah dia gila? Melihat wajah Ye Ling yang marah, Yu Zai tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya, meskipun dia tahu Ye Ling akan marah, tapi dia tidak menyangka dia akan marah seperti ini.
Melihat penampilan Yuzai yang tertegun, Yeling melambaikan tangannya dan berkata, Yan ini kembali, aku kenal dia, dan aku memberinya makanan yang kau masak untukku terakhir kali. Mengangguk dengan jelas, Yuzai tersenyum dan berkata, ternyata anak laki-laki yang kamu katakan sangat mirip dengan anak laki-laki yang adalah bosnya, itu dia. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, meskipun jiwanya berfluktuasi dan keturunannya, dia telah berulang kali mengatakan kepada saya bahwa dia adalah dia dan tidak ada hubungannya dengan bos. Selama pidatonya, Yeling berhenti dan menatap Yuzai berkata, tapi saya tidak tahu mengapa pikiran bawah sadar saya selalu di bawah sadar. Saya merasa bahwa dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bos. Tidak ada logika dan tidak ada sama sekali. Alasannya, saya kira begitu. Melihat Yeling dengan ngeri, Yuzai meletakkan tangannya di dahinya dan berseru, ya Tuhan. Kupikir hanya aku yang merasa seperti ini, tapi aku tidak mengira kamu harus. Mengangguk kepalanya, Yeling berkata, meskipun aku hanya meragukan, tapi bagaimanapun, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun kembali ke Yan, siapapun yang berani memindahkannya, aku akan memindahkan siapapun. Dengan senyum pahit, Yuzai berkata, tapi masalahnya sekarang adalah bukan orang lain yang akan memindahkannya, itu adalah keluarga kerajaan Chu, mungkin Chu kejam. Pandangan sekilas pada Yuzai, Yeling berkata, apa yang salah dengan Chu Ruking? Dalam kehidupan Yeling, aku hanya mengenali Brother Chu, apa yang harus dilakukan orang lain denganku? Di hadapan kata-kata Yeling, senyum pahit Yuzai, dia benar-benar tahu bahwa Yeling selalu mencintai Chu Xingyun, jadi, karena kekejaman Chu, dia sebenarnya tidak memiliki setengah dari kebaikan. Jika bukan karena tubuh kejam Chu, dengan darah Chu Xingyun, Yeling tidak akan memberinya wajah sama sekali. Namun, ketika keberadaan kembalinya Yan mungkin melibatkan Chu Xingyun, bahkan jika Chu kejam, Yeling tidak akan memberi wajah siapapun. Meraih perintah yang diinginkan, Yeling berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan menangani masalah ini secara pribadi, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda menanganinya sendiri. Melihat Yeling dengan curiga, Yuzai tidak mengerti arti Yeling untuk sementara waktu. Yeling selalu muncul di depan semua orang di hadapan orang bijak yang hebat. Karena itu, setiap orang selalu terkesan olehnya sebagai gadis yang baik, yang pada dasarnya tidak marah, dan selalu terlihat baik dan ramah. Menghadapi pertanyaan Yuzai, Yeling berkata, aku akan pergi ke keluarga kerajaan Dacu secara pribadi. Aku akan bertanya langsung pada Chu Ruking, apa yang akan dia lakukan. Selama pidato, tangan Yeling meraih perintah yang diinginkan dan melangkah ke pintu. Dihadapkan dengan adegan ini, Yuzai tertegun sejenak, lalu melompat dengan cepat berteriak, tenang. Kamu harus menenangkan Yeling. Setelah jeda sedikit, Yeling berkata, kami selalu terbiasa dengan kekejaman Chu. Ia terbiasa tidak tahu apa nama keluarganya. Ambil beberapa langkah, Yuzai berkata, tunggu sebentar, dengarkan aku, Dongfang Tianxiu itu, tetapi di dalam istana Dacu, dia tidak akan membiarkanmu menyebar liar. Dengan mendengus dingin, Yeling berkata dengan dingin, bagaimana dengan Dongfang Tianxiu? Aku belum terbiasa dengan cara inspirasinya, dia tidak akan keluar, tetapi jika dia berani menghentikanku, aku harus memberinya warna jangan lihat. Selama pidato, Yeling Meng menjabat tangannya, tubuhnya berkibar, dan Lingkong bergegas menuju ke arah keluarga kerajaan Dacu dan istana. Menghadapi adegan ini, Yuzai tidak bisa membantu tetapi menginjak kakinya dengan tergesa-gesa, dan bergegas menuju area teleportasi setelah beberapa saat berpikir. Sekarang, hanya ketika Sui Liuxiang dekat dengannya, perselisihan ini dapat diselesaikan. Di sisi lain, Yan kembali dan bergegas ke asrama Liu Yan, tetapi begitu dia membuka pintu, Yan kembali dan membeku. Melihat sekeliling, seluruh asrama telah kosong, tempat tidur kayu yang kosong, dan bahkan tempat tidurnya sudah hilang. Dengan curiga menarik diri dari asrama, Yan kembali dan memanggil seorang pelayan dan bertanya, kemana? Kemana Liu Yan pergi? Apakah Anda mengubah tempat tinggal Anda? Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, berkat penuh hormat dari pelayan itu kemudian berkata dengan tajam, apakah Anda mencari urusan Perdana Menteri Liu Yan? Dia sekarang beristirahat di ruang Perdana Menteri di lantai 6. Apakah saya akan memanggilnya untuk Anda? Dengan lambaian tangannya, Yan kembali, ada apa, Nizi ini telah dipromosikan. Ini benar-benar. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, lupakan saja, karena dia telah dipromosikan menjadi pejabat, dia tidak akan mencarinya. Selama pidatonya, Yan kembali untuk melihat-lihat, dan kemudian berkata, kamu pergi dan bawakan anggur yang saya miliki di sini, bawakan kepada saya, dan saya minum semuanya sendirian. Menghadapi kembalinya Yan, pelayan itu mengangguk dengan hormat, lalu bergegas ke meja depan sepanjang jalan dan bernegosiasi. Segera, 10 pot bubur es puree diambil. Setelah memesan beberapa lauk, Yan kembali, mengerutkan kening, dan menuangkan segelas bubur es murni, menahan napas, dan menuangkannya dalam satu gigitan. Di bawah pengaruh alkohol yang keras, kembalinya Yan dapat digambarkan sebagai air mata mengalir, dan dia buru-buru mengambil beberapa piring, yang menekan rasa anggur di mulutnya. Dengan senyum pahit, dia menggelengkan kepalanya. Yan kembali karena dia tidak mengerti mengapa begitu banyak orang suka minum alkohol.
Apa yang baik dari anggur ini? Pahit dan pedas, dan anggurnya pedas, bukankah itu kejahatan? Meskipun anggur ini tidak baik, tapi untuk meningkatkan kekuatan sesegera mungkin, Yan kembali tidak punya pilihan selain meneguk. Sebelum diubah, Yan kembali tidak akan terlalu cemas, tapi sekarang, dia tampaknya telah ditatap oleh keluarga kerajaan Chu. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus meningkatkan kekuatannya kepada Kaisar Wu Realm sesegera mungkin. Menurut pengalaman ular sanca besar, selama kekuatannya dipromosikan ke Kaisar Wu Realm, ia dapat mengendalikan pedang kuno bintang 7 dengan mudah. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar dihormati, kembalinya Yan masih bisa menjadi sulit. Ketika Liu Yan akhirnya menerima berita itu, berpakaian terburu-buru, mengganti pakaian yang paling indah, dan bergegas kembali ke aula, Yan kembali, tetapi sudah pergi dari sini. 10 pot es pure turun, dan kekuatan kembalinya Yan meningkat dengan gila-gilaan, dari surga ke surga, ke langit 9. Berubah menjadi tubuh manusia yang normal, belum lagi meminum 10 pot tempulur es murni, bahkan jika Anda minum 1000 pot sehari, Anda masih tidak ingin mengangkat langit. Bagaimanapun, tubuh Void Dharma Vientin, bagaimanapun, adalah mahakarya Kaisar Surgawi. Itu perlu dimulai dari awal, tetapi kecepatan kenaikan 10 juta kali lipat dari manusia biasa. Dapat dikatakan bahwa selama ada latar belakang dan sumber daya yang memadai, badan Dharma Vientin Void bahkan dapat menjadi seorang kaisar dalam 3 atau 2 hari. Dapat dikatakan bahwa sebelum Kaisar Zun, badan Dharma Vientian dapat dicapai dalam semalam, dan hanya sampai Kaisar Zun mulai berjuang. Setelah tiba di Tianling Jiao Shongtian, kembalinya Yang Wei sudah mabuk, tetapi untungnya, kembalinya Yang Wei setelah semua adalah Master Jiao Shongtian Tianling, dan ia hanya menjalankan aura. Saat alkohol menghilang, otak Yan yang kembali bersih, berdiri dan berjalan menuju ruang rahasia lagi. Dalam sehari, Yan kembali dari roh bumi ke roh surga, dan sekarang, dan dari alam roh ke alam yin dan yang. Karena itu, ketika Liu Yan akhirnya bergegas ke lobi, Yan Guilai telah memasuki ruang rahasia, menelan kualitas sempurna yin dan yang dan mulai melakukan segala upaya untuk menerobos. Berdiri di aula, mulut Liu Yan penuh dengan kepahitan, meskipun identitas dan statusnya telah membaik, tapi, dia sepertinya tidak perlu lagi minum bersamanya. Dalam keadaan linglung, Liu Yan merasa bahwa ia tampaknya telah kehilangan arah hidupnya dan kehilangan tujuannya berjuang untuk itu. Hari ini, dia tidak lagi perlu menemani orang lain untuk minum alkohol. Dengan status dan status Liu Yan saat ini, tidak ada seorang pun kecuali Yan yang kembali, yang memenuhi syarat untuk membiarkannya menemaninya. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa Yang Wei tampaknya tidak membutuhkannya lagi. Dia tampaknya minum sendiri dengan bahagia. Duduk kosong dalam posisi di mana Yan kembali dari minum, Liu Yan tetap tak bergerak dan duduk di sana untuk waktu yang lama tidak dapat pulih. Pada saat yang sama, kota Nanming, keluarga kerajaan Dachu, dalam kota kerajaan. Di antara kemarahan Yeling, dia terbang langsung ke kota kekaisaran, dan terbang langsung ke istana kekaisaran. Menurut aturan, tidak ada yang bisa terbang di kota kekaisaran, jika tidak itu adalah penghinaan dan provokasi terbesar bagi keluarga kerajaan Dachu. Namun, Yeling benar-benar kesal, benar-benar mengabaikan aturan busuk itu, dan langsung masuk. Alasan mengapa Yeling sangat marah adalah karena keluarga kerajaan Chu mencoba membunuh Yan untuk kembali, yang hanya merupakan bagian dari alasannya. Bagian lain dari alasannya adalah bahwa Yeling tidak tertahankan. Akademi Aoki pada awalnya di bawah kendali Dongfang Tianxiu, tetapi sayangnya, meskipun Dongfang Tianxiu adalah garis keturunan langsung Kaisar Lingmu, itu benar-benar bodoh tentang alkimia. Dalam ratusan tahun terakhir, Dongfang Tianxiu hanya ingin mencari sumber daya, menggelapkan jumlah besar yang dialokasikan oleh keluarga kerajaan Dachu, dan tidak punya niat untuk mengembangkan industri alkimia. Selama beberapa dekade, Dongfang Tianxiu telah melemahkan fondasi aslinya. Industri para ahli alkimia telah benar-benar runtuh. Tidak sampai 10 tahun yang lalu keluarga kerajaan Dachu tiba-tiba menyadari bahwa jika Tianxiu Timur terus rusak, seluruh keluarga kerajaan Chu tidak akan dijamin. Dalam keputusasaan, keluarga kerajaan Dachu harus melepaskan hak-hak mereka, menghilangkan posisi dekan Dongfang Tianxiu dan membiarkan Yeling mengambil alih Akademi Aoki. Setelah upaya Yeling Li untuk memerintah, Aoki Academy akhirnya pulih vitalitasnya dalam 10 tahun terakhir, tetapi keluarga kerajaan Chu besar ini bahkan membuat drama seperti itu. Untuk menjaga tata kejuaraan Chu Xingtian, mereka bahkan mengirim seseorang untuk membunuh Yan untuk kembali. Belum lagi, apakah ada hubungan antara kembalinya Yang Wei dan Chu Xingyun? Saat ujian Aoki kali ini, apakah unggulan nomor 1 dengan skor tertinggi saat ini? Apakah keluarga kerajaan Dachu mencoba untuk membunuh? Memang, pada putaran pertama ujian nasional, kembalinya Yan hampir membunuh Chu Xingtian, tetapi siapa yang menyebabkan semua ini? Jelas, Yan kembali untuk memenangkan kejuaraan, tetapi Chu Xingtian harus menolak untuk menerimanya dan menantang Chu Xingyun. Pada saat itu, Yeling juga mempertimbangkan wajah keluarga kerajaan Grand Chu, dan gagal dalam tantangan ini. Anda tahu, pada prinsipnya, aturan adalah aturan. Bagaimana bisa Chu Xingtian menjadi keturunan keluarga kerajaan Grand Chu dan mengubah aturan?
Untuk penghinaan Chu Xingtian, Ye Ling bertahan, wajah ini, dia menjualnya kepada keluarga kerajaan Chu besar. Tetapi dalam pertempuran berikutnya, siapa yang akan berpikir bahwa kembalinya Yan hampir akan membunuh Chu Xingtian? Siapa yang mengira bahwa hati Chu Xingtian lahir di sebelah kanan? Setelah pertandingan itu, Ye Ling secara pribadi menembak dan benar-benar menyembuhkan Chu Xingtian, bahkan untuk membiarkan Chu Xingtian berpartisipasi dalam putaran penilaian berikutnya di negara yang makmur, Ye Ling juga mengubah aturan. Awalnya, setelah putaran pertama penilaian, tidak perlu istirahat selama 3 hari. Anda harus tahu bahwa puluhan ribu kandidat yang menghabiskan 3 hari beristirahat di kota Nanming sangat mahal, bagi para kandidat dan orang tua mereka itu sangat tidak menguntungkan. Tetapi untuk menjaga wajah Dacu, untuk menjaga Chu Xingtian, Ye Ling mengertakkan giginya, berkompromi, dan hanya menunda putaran penilaian berikutnya sampai 3 hari kemudian. Namun, setelah membuat begitu banyak langkah berturut-turut, keluarga Great Chu Royal masih menolak untuk mengundurkan diri, dan bahkan mencoba membunuh kembalinya Yan, yang terlalu banyak. Di sini, upaya putus asa Ye Ling untuk semua umat manusia dan untuk keluarga kerajaan Chu, dapat digambarkan sebagai sujud dan sekarat. Tapi itu sudah cukup bagi keluarga kerajaan Chu untuk duduk dan menikmatinya, dan sekarang itu masih hancur. Apakah ada hal seperti itu? Dengan terlalu banyak amarah dan terlalu banyak keluhan yang terkumpul, Ye Ling, seseorang dengan temperamen yang baik, akhirnya tidak bisa menahan diri untuk meledak. Terbang di seberang jalan, Ye Ling jatuh di luar balai kota imperial. Begitu mereka mendarat di kedua sisi aula, kedua penjaga dengan pisau melotot dan berteriak berani. Mereka berani terbang di kota kekaisaran, dan mereka tidak akan berlutut untukku, tetapi mereka akan sujud dan tangkap. Dengan mendengus dingin, Ye Ling berkata dengan suara yang dalam, setiap hari, Anda tahu bahwa Anda bermain gengsi dan mengatur skor Anda. Selain itu, apa lagi yang Anda lakukan? Dihadapkan dengan kemarahan Ye Ling yang tanpa ampun, dua penjaga dengan pedang tiba-tiba sangat marah. Mereka telah menjaga di sini selama beberapa dekade. Mereka belum benar-benar melihat mereka. Beberapa orang berani begitu berani. Dentang, dalam suara sengit pedang, kedua penjaga mengeluarkan pisau yang serasi pada saat yang sama, dan ujung Sen Han menunjuk langsung ke Ye Ling. Melihat dua penjaga yang saling berhadapan, Ye Ling terlalu marah. Ye Ling mengulurkan tangannya dan menunjuk pada mereka, lapangan liar apa yang ingin kau lemparkan padaku? Memiliki kemampuan untuk pergi ke depan dan menggambar pedang dari klan iblis. Sekarang, bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, aku menghormati kalian. Menghadapi kelaparan dan kemarahan Ye Ling, kedua penjaga dengan pedang segera berunding. Tidak sampai saat ini mereka akhirnya ingat bahwa Ye Ling bukanlah orang yang membiarkan mereka menggertak dan mengikuti prestise mereka. Dalam ratusan tahun terakhir, Ye Ling telah lahir dan mati, dan telah berurusan dengan klan iblis di garis depan. Bahkan kaisar klan iblis telah dicocokkan, bahkan dikalahkan. Apa yang mereka lakukan? Cukup. Mundur semua. Pada saat ini, suara mencibir yang dalam terdengar dari aula. Mendengar suara ini, kedua penjaga dengan pedang hanya bisa menghela nafas lega, mereka mengembalikan pedang itu ke sarungnya dan mundur ke sisi pintu aula dengan hormat. Dengan langkah kaki yang renyah, seorang lelaki jangkung dan kekar dengan wajah yang sangat tampan, berusia sekitar 20 atau 30 tahun, mengenakan jubah kerajaan, keluar dengan bangga. Melangkah keluar dari aula, pemuda berjubah kekaisaran memandangi Ye Ling Dao dengan dingin, "Sage Ye Ling, aku selalu menghormatimu sepanjang waktu, tapi kamu sangat kecewa hari ini." Dengan mencibir, Ye Ling berkata cukup kejam. "Tidak penting bahwa kamu kecewa denganku. Yang penting adalah kesabaran saya dengan kamu telah mencapai batas, dan aku tidak bisa lagi menanggung kamu." Di hadapan kata-kata Ye Ling, wajah kejam Chu tiba-tiba menjadi hijau pucat dan berkata dengan suara yang dalam, "Ye Ling Sage, tolong jangan menjadi sombong dan bangga. Martabat keluarga kerajaan Chu besar bukanlah sesuatu yang bisa Anda sewenang-wenang." Keluarga kerajaan Dacu. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Ye Ling berkata, "Jangan katakan itu adalah keluarga kerajaan Chu, bahkan jika saudara Chu ada di sini sekarang, aku akan berbicara seperti itu." Mendengar Ye Ling menyebut Chu Xingyun, Chu dengan kejam mengepalkan giginya, dan berkata dengan dingin, "Jangan menyebut pria yang meninggalkan istrinya, kejam dan tidak bermoral, keluarga besar kerajaan Chu kita tidak ada orang seperti itu." Sambil mengulurkan tangannya, Ye Ling menunjuk ke Chu Ruchi dan berkata dengan marah, "Jika bukan saudara Chu, apa keluarga kerajaan besar Anda? Jangan lupa, keluarga kerajaan besar adalah 7 jenderal kami. Perintah saudara Chu dibuat." Tiba-tiba, Ye Ling Sen Han berkata, "Jika Anda berani menghina dan memarahi saudara Chu di depan saya lagi, jangan salahkan saya." Di hadapan ancaman Ye Ling, Chu menyipitkan matanya tanpa henti. "Sen Leng Dao, kenapa, Ye Ling Xian, kamu ingin memberontak?" Dengan jijik menatap Chu Ruking, Ye Ling berkata, "Keluarga kerajaan Chu besar ini didirikan oleh kita, dan jika kita bisa berdiri, kita bisa ditinggalkan." Berani menghadapi ancaman Ye Ling, Chu dengan kejam marah dan berkata dengan marah, "Jika Anda berani menjadi mewah, percayalah padaku atau tidak untuk menyembuhkan dosa-dosamu. Kutuk dosaku." Dengan senyum mengejek, Ye Ling berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, kamu datang."
Aku akan memeriksanya. Keluarga kerajaan Chu besar ini, jika tidak didukung oleh kakakku Chu, apa itu? Menghadapi tanggapan keras Yeling, Chu Ruqi juga berhenti datang ke Taiwan, dengan kasar membuka mulutnya dan berteriak, tolong undang Tuan Negara bagian timur, Tuan Negara Ziwei, dan datanglah untuk mengabarkan keadilan. Kata-kata Chu Ruxin baru saja jatuh, dan sambil menghela nafas, sesosok hijau rumput bangkit dari timur istana. Dalam sekejap mata, Dongfang Tianxiu jatuh di wajah Chu yang kejam. Dia membungkuk sedikit dan mengepalkan tinjunya ke arah Chu dengan kejam. Chu kejam juga tunduk pada pujiannya, itu dianggap memberi hormat. Setelah itu, Chu dengan cemberut mengerutkan kening, melihat ke arah sisi selatan istana, mengerutkan kening. Tolong undang Tuan Negara Ziwei untuk datang untuk berdiskusi. Chu berkata tanpa henti, keras. Di hadapan undangan Chu Ruqi lagi, Kaisar Ziwei tidak bisa muncul lagi. Dengan senyum pahit, Kaisar Ziwei terbang, dan jatuh tak berdaya di samping Yeling. Menghadapi berkat lembut Chu Ruqi, Mo Li tersenyum pahit, saya sekarang seorang ibu rumah tangga, dan saya hanya ingin mengajar suami saya. Jika ini bukan masalah hidup atau mati, tolong maafkan saya. Langsung ke titik, Mo Li mengangguk pada Yeling, dan kemudian naik ke udara, terbang langsung menuju dinasti. Jelas, dengan cara ini, dia tidak akan kembali. Kulit Chu Ruqi langsung berubah menjadi ekstrim, kepergian Mo Li sangat melebihi harapannya. Dengan napas panjang, Chu berbalik dengan kejam dan berkata ke arah barat, jika Anda memiliki Kitano, silakan datang dan diskusikan. Sambil mendesah, sesosok tubuh cantik bangkit dari barat istana. Ditangguhkan di udara, Kitano Gonet Zero tidak bergegas, tetapi tetap di udara, dan berkata dari jarak jauh, sang suami tidak mengizinkan Wonder Zero untuk memprovokasi kesalahan, jadi saya minta maaf, kali ini, Wonder Zero tidak dapat campur tangan. Di antara kata-kata itu, Kitano Gonet bersama Zero juga mengetahui bahwa Kaisar Ziwei Mo Li, berbalik, terbang menjauh dari istana, dan menghilang dalam sekejap mata. Menghadapi ini, mata Chu hitam karena kemarahan yang kejam, dia tidak mengerti bahwa dia telah memberi mereka banyak uang dan banyak hak, tetapi pada saat kritis, mereka sangat bahagia, mereka meninggalkannya. Dengan menghirup gemetaran, Chu menolak untuk menyerah tanpa ampun, dan berbalik dengan keras, menghadap ke aula utama di depan, berteriak, tolong undang Sima Guoshi untuk memimpin situasi keseluruhan. Kata-kata Chu Ruqi baru saja jatuh, dan sesosok ramping melayang keluar dari ruang depan tiba-tiba, dan jatuh di samping sisi Chu Ruqi. Melihat bahwa Sima Pian akhirnya tidak meninggalkan dirinya sendiri, Chu Ruxin tiba-tiba tersenyum. Dengan Dongfang Tianxiu dan Sima Ping, tidak ada yang berani menggertak keluarga kerajaan Dacu. Lagi pula, tidak seperti Sui Liuxiang dan Ziwei Kaisar Wu, kedua orang ini adalah kaisar sejati. Melihat sekeliling selama seminggu, Sima Pian mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi, ada apa? Menghadapi pertanyaan Sima Pian, Chu tanpa henti menangkap orang-orang dan berkata, saya juga bertanya-tanya. Saya duduk di aula dengan baik. Ye Lingxian ini bahkan menjara ke istana, dan menuduh saya. Keluarga kerajaan sangat difitnah. Setelah jeda sedikit, Chu menggigit giginya tanpa ampun dan berkata, bahkan, dia mengancamku dan berkata bahwa dia akan menghapus keluarga besar Chu. Dia adalah pemberontakan terang-terangan. Mendengar Chu dengan kejam, Sima Pian segera mengerutkan kening dan menatap Ye Lingdao dengan dingin, apakah Anda benar-benar mengucapkan kata-kata ini sekarang? Menghadapi pertanyaan Sima Pian, Ye Lingchang menghela nafas, di antara 5 divisi utama negara, yang memiliki kekuatan pertahanan tertinggi dan kemampuan perlindungan diri terkuat, tentu saja, Sui Liuxiang. Tetapi ketika datang ke kekuatan tempur, ketika datang ke kekuatan destruktif, ketika datang ke yang terkuat, itu harus Sima Pang. 100 tahun yang lalu, Sima Pangang rela mengorbankan dirinya untuk menjaga Chu Xingyun, dan membiarkan Kaisar Hou Tu menghormati rumah itu. Namun, sangat disayangkan bahwa takdir tidak kembali ke tanah yang tebal, jadi, Kaisar Hou Tu gagal memenangkan rumah, dan dia bisa mati Huang Quan kapan saja. Namun, untuk menyelamatkan Chu Xingyun, Sima Pian pernah berjanji kepada Kaisar Hou Tu, selama dia bisa membiarkan Chu Xingyun, maka di masa depan, Kaisar Hou Tu punya kehidupan, dan Sima Pian akan mati bahkan jika dia pergi ke api. Oleh karena itu, jelas bahwa jiwa Kaisar Hou Tu dapat dengan mudah dibunuh, tetapi Sima Pian tidak melakukannya. Setelah ratusan tahun berkultivasi, Kaisar dari tanah yang tebal menempatkan 3 jiwa dalam kerangka 3 panglima perang kerangka dan menyegel mereka ke dalam 100 spanduk kuning yang misterius. Dengan cara ini, Suan Puan Suan Huang 100 City Group menjadi seorang prajurit super yang dapat tumbuh dewasa, dan dapat memanggil 3 prajurit kerangka dengan semangat dan kekuatan Kaisar. Pada saat yang sama, Kaisar Hou Tu juga memperoleh kehidupan abadi dalam bentuk lain. Kekuatan Sima Pian telah mewarisi Kaisar Hou Tu dan menjadi generasi baru Kaisar Super. Terlebih lagi, di dalam City Group Suan Huang 100 ada 3 prajurit kerangka tingkat Kaisar dengan pengetahuan spiritual Kaisar. Yang paling penting, bakat Sima Pian sendiri diberkati. Di bawah peningkatan berkat Sima Pian, 3 prajurit kerangka, meskipun masih jauh dari Kaisar Surgawi, juga setara dengan Realm of the Two Robbers.
Diberkati oleh kemalangan, Sima Pang masuk ke dalam salah satu kemampuan kaisar terkuat dan menyerang dan bertahan dengan Sui Liuxiang, dan menjadi pasangan terbaik umat manusia. Oleh karena itu, jika Sima Pian benar-benar ingin melindungi Curu Ciles, Ye Ling hanya bisa mundur. Mengapa aku memiliki api yang begitu besar? Aku tidak bisa mengatakan satu atau dua kata dengan jelas, tapi... Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan cucu dengan kejam barusan? Ye Ling menatap Sima Pian dengan dalam. Mengangkat bahu, Sima Pian berkata, aku baru saja mengolah Xing Huang Bai Huaki. Mengangguk, Ye Ling berkata, alasan mengapa aku sangat marah adalah karena Chu tanpa ampun hadir, dan lagi, untuk mencemarkan nama baik Brother Chu di hadapanku, yang tidak dapat kutanggung. Memfitnah saudara Chu. Mendengar kata-kata Ye Ling, Sima Pian tidak bisa membantu tetapi menatap Chu Wuking, mengatakan, tidak, saudara Chu adalah nenek moyang keluarga kerajaan Dacu. Benar, dengan mendengus dingin, Ye Ling menggoda cucu dengan kejam dan berkata tidak akan. Kalau begitu, kamu harus bertanya padanya sendiri. Menghadapi kata-kata Ye Ling, kulit Chu yang kejam, semburan merah dan semburan putih. Hari ini, dia dapat menyangkal bahwa dia bisa berbohong, tetapi apa gunanya? Dia hanya mendengar banyak orang, Kitano Piaoling mendengarnya, Kaisar Ziwei mendengarnya, Dongfang Tianxiu mendengarnya, dan semua budak di istana juga mendengarnya. Bahkan Sima Pang, pelayan di aula, pasti sudah mendengarnya. Karena itu, dia tidak bisa berbohong. Lagi pula, Kaisar ingin mengatakan satu hal dan giginya, begitu dia berbohong di depan umum, tidakkah dia akan diejek dan dimarahi oleh dunia? Lama bernafas, Chu berkata dengan kejam, mengapa, apa aku salah? Bahwa Chu Xingyun hanya seorang pria yang meninggalkan istrinya, kejam dan tidak adil, keluarga besar kita, tidak ada hal seperti itu. Tampar. Pernyataan Chu yang murah hati dan penuh gairah itu keras, dan ada tamparan jelas di wajahnya. Dalam gemetaran yang bergetar, Sima Pang gemetar dan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Chu Wuxin, kamu adalah keberanian yang berani sehingga kamu berani menghadapi wajahku, jadi menodai saudara Chu. Kamu, saya, menutup wajahnya dengan kosong, Chu Ruking bodoh. Apa yang terjadi, baru saja menamparkan wajahnya, itu adalah Sima Guoshi. Selama ini, dia yang paling manja, yang paling dimanja, yang paling diperhatikan adalah Sima Guoshi. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa tamparan pertama dalam hidupnya yang diderita cucu dengan kejam sebenarnya adalah Sima Pian. Shen Leng memandang Curu Cilesli, dan Sima Pian membeku dingin dan berkata, tidak heran Sister Ye Ling sangat marah. Jika Anda melihat darah saudara Chu, saya pasti sudah membunuh Anda di tempat. Mengangguk-angguk kepalanya, Ye Ling berkata, kakak Chu telah bertindak ceria sepanjang hidupnya. Hanya orang lain yang mengasihani dia. Kapan dia menyesali orang lain? Perlahan mengangguk, Sima Pian berkata, yang disebut putranya tidak berbicara kepada ayah, berapa banyak yang Anda ketahui tentang hal-hal tahun ini, beraninya Anda berani berbicara begitu keras, itu benar-benar menjengkelkan. Ye Ling dan Sima Pang menatap kosong pada kemarahan. Sampai saat ini, Chu Ruxin tiba-tiba menemukan bahwa banyak hal mungkin tidak sama dengan apa yang ada dalam pikirannya. Melihat Chu Ruking dengan dingin, Ye Ling berkata, saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, pada kenyataannya, seperti saudari Sima, saya selalu jatuh cinta dengan saudara Chu. Alasan mengapa kami begitu terbiasa dengan Anda adalah karena kami menonton wajah saudara Chu. Mengangguk kepalanya, Sima Pian berkata, kamu pikir ada 5 tuan besar di belakangmu, bisakah kamu melakukan apapun yang kamu inginkan? Tapi apa yang kamu katakan hari ini? Dengan napas panjang, Dongfang Tianxiu, yang tidak pernah berbicara akhirnya berkata tanpa henti, saya belum memberitahu Anda selama ini, pada kenyataannya. Melihat Chu dengan kejam tanpa belas kasihan, Dongfang Tianxiu berkata, Beye yang melayang itu ternyata adalah seorang wanita Guman, bagi Guman bisa dikatakan patuh, dan tidak pernah berani melanggar aturan. Mengangguk kepalanya, Ye Ling berkata, adapun Kaisar Ziwei, dia adalah istri Yu Zai. Pada awal 100 tahun yang lalu, dia melahirkan anak laki-laki gemuk besar untuk Yu Zai, tetapi dia terus menyembunyikannya dari luar. Mendengarkan 3 orang mengatakan saya satu persatu, Chu kejam hanya merasa pusing. Sekarang saya ingin berpikir bahwa di antara 5 divisi nasional besar, kecuali untuk Tianxiu Oriental, mereka semua memandang wajah Chu Xingyun sebelum mereka membentuk keluarga kerajaan Chu yang besar dan menetapkannya sebagai kaisar. Ketika 4 divisi nasional utama lainnya dan 7 jenderal dari umat manusia semuanya disatukan, kaisarnya benar-benar berarti berdiri tegak mengatakan sampah dan sampah. Meskipun Dongfang Tianxiu kuat, dia bukan lawan Sui Liuxiang atau lawan Sima Pian. Bahkan Beye Gone Zero dan Kaisar Ziwei tidak dapat ditekan oleh Oriental Tianxiu. Kitano melayang 1 lawan 1, aku takut dia bukan lawan Dongfang Tianxiu, tapi begitu Gumen berdiri, maka 2. Jika Guman dan Beye Piaoling bergandengan tangan, bahkan Tianxiu Timur juga harus memutar. Kontrol tubuh Gumen, serta serangan dan pertahanan yang kuat dikombinasikan dengan kontrol yang kuat dari sistem beku Kitano, Dongfang Tianxiu mungkin telah dikontrol hingga mati, dan kehidupannya dikeraskan oleh Gumen Hammer.
Berikutnya adalah Kaisar Ziwei, bahkan jika itu adalah satu ke satu, Dongfang Tianxiu mungkin bukan lawan, belum lagi. Di belakang Kaisar Ziwei, ada juga Dewa Anda Zai. Hari ini, 100 tahun kemudian, taktik tertinggi surgawi Yu Zai telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi, dan serangan mudahnya setara dengan pukulan penuh kaisar biasa. Yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah mendapatkan sumber daya besar selama 100 tahun, Yu Zai, dengan bakatnya yang mengerikan untuk latihan tubuh, baru saja berlatih memotong dan memadamkan ke tingkat tertinggi. Hari ini, Yu Zai memiliki tubuh Hongmeng yang berwarna-warni, bahkan jika Dongfang Tianxiu menyerang dengan semua kekuatannya, saya takut sulit untuk mematahkan pertahanannya. Meskipun sampai sekarang, Yu Zai hanya seorang kaisar setengah langkah, dan tidak benar-benar mencapai kaisar, tetapi serangannya, kaisar tidak dapat menghentikannya, dan pembelaannya, kaisar tidak dapat menerobos, itu jelas merupakan keberadaan setingkat dewa. Sui Liuxiang dan Sima Pang bersama-sama, dan mereka adalah pasangan ras manusia yang tak tertandingi. Dan Yu Zai dan Guman tidak ketinggalan, dan mereka adalah dua arogansi umat manusia. Gengsinya hanya diketahui oleh wanita dan anak-anak, dan justru karena ini, bahkan Chu yang kejam tidak berani dengan mudah memprovokasi 7 jenderal ras manusia. Jika bukan karena 7 jenderal terlalu kuat, bagaimana bisa Chu Ruciles memberi mereka wajah? Tapi sekarang, ketika Chu dengan kejam mendengar dari tuan dari 3 kerajaan besar, bahwa Bei Piaoling dan Guman, serta Kaisar bela diri Ziwei dan Yu Zai, sebenarnya sudah menikah. Kedua pasangan itu bersama-sama 100 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang, dia telah mendengar untuk pertama kalinya bahwa ini menakutkan. Namun, hanya sesaat Chu tertawa pahit. Jelas, bukan karena dia tidak tahu apa-apa, itu memang ada pasangan dalam 7 jenderal umat manusia, dan berita apapun tidak dapat diungkapkan. Jun Wuyu, Hua Nong Yue, dua nama yang indah. Namun di balik dua nama yang indah ini, ada dua organisasi yang sangat menakutkan, yaitu Biluo dan Huangquan. Sang Qiangbi dan Huangquan jatuh, dan semua informasi dan intelijen ada di tangan pasangan itu. Seseorang pernah berkata bahwa bahkan di dalam istana, semua yang terjadi tidak ingin menyembunyikan langit biru dan mendengarkan Huangquan. Untuk pernyataan ini, Chu Wuqing sebelumnya tidak bisa dipercaya, tapi sekarang, dalam menghadapi situasi seperti itu, dia mungkin tidak bisa melakukannya jika dia ingin percaya. Meskipun Chu Ruqing juga memiliki kecerdasan dan organisasinya sendiri, tetapi sekarang saya berpikir bahwa personel intelijen yang paling dia percayai mungkin berasal dari Biluo dan Huangquan. Kalau tidak, mengapa dia tidak pernah mendengar berita penting seperti itu? Ini seharusnya tidak menyembunyikan orang. Chu Wuqing bahkan meragukan apakah orang-orang di seluruh dunia sudah tahu hal-hal ini, tapi dia kejam dan masih tetap dalam kegelapan. Melihat Dongfang Tianxiu tak berdaya, Dongfang Tianxiu juga memiliki wajah pahit di matanya. Tentu saja, situasi keseluruhan telah lama lepas dari genggamannya. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, ketika Dongfang Tianxiu dihapus dari jabatan Dekan Aoki Academy, dia sudah keluar dari posisi. Karena itu, bahkan jika Dongfang Tianxiu tahu segalanya, dia tidak pernah memberitahunya. Paling tidak, jika Anda tidak tahu apa-apa, Chu Ruqing akan lebih bahagia. Dan bahkan jika semuanya diceritakan kepadanya, itu pasti tidak akan membantu. Saya ingin bertanya, apa yang bisa dilakukan Chu Ruqing dalam menghadapi situasi hari ini? Apa yang bisa kamu lakukan tidak diizinkan untuk? Sepertinya, bahwa dunia yang aku tahu sangat berbeda dari dunia nyata. Chu bergidik tanpa henti. Mengangguk kepalanya, Ye Ling berkata, pada awalnya, saudara Chu meminta kami untuk membentuk keluarga kerajaan Chu dan mendukung Anda sebagai kaisar, untuk menyatukan semua kekuatan dan berperang melawan klan iblis, tetapi apa yang Anda lakukan? Selama pidato, Ye Ling mengeluarkan perintah yang diinginkan di tangannya dan berkata dengan marah, saya sujud dan bekerja keras, Anda hanya duduk dan menikmatinya, tetapi sekarang, bahkan jika Anda pergi ke Huangquan untuk membeli seorang pembunuh, Anda akan membunuh ujian Aoki benih nomor 1, apakah ini gaya keluarga kerajaan Dacu Anda? Mengangkat tangannya untuk mengambil perintah yang diinginkan, dan setelah beberapa lirikan, Chu dengan kejam mengernyit, apa yang terjadi? Dari siapa Yan ini kembali? Kapan aku membelinya untuk membunuhnya? Melihat bahwa Chu Ruqi tidak mengakuinya, Ye Ling tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih marah, dan berkata dengan dingin, mengapa, jangan kamu mengakuinya sekarang? Atau katakan, apakah Anda mempertanyakan keakuratan informasi Huangquan? Melambaikan tangannya, Chu berkata dengan dingin, aku tahu pentingnya Aoki Dabi, bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Setelah jeda, Chu dengan kejam melanjutkan, dan aku dengan kejam Chu ingin membunuh, mengapa orang luar harus melakukannya, mungkinkah? Apakah kamu pikir aku hanya bisa menggunakan kekuatan eksternal untuk membunuh anak 10 tahun? Mendengar Chu dengan kejam, Ye Ling mengerutkan kening tanpa sadar. Meskipun sangat marah, Ye Ling harus mengakui bahwa kata-kata kejam Chu sangat masuk akal. Dengan mendengus dingin, Ye Ling berkata, aku tidak yakin apakah itu perintahmu, tapi singkatnya, masalah ini dibuat oleh orang-orang dari keluarga kerajaan Anda dapat melakukannya sendiri. Ye Ling dingin di kamar memelototi Chu dengan kejam, lalu tidak tinggal lagi, naik ke langit, dan meninggalkan istana.
Menyaksikan Yeling pergi, Chu Ruking marah, tapi dia marah dan tidak bisa memercikkan air. Setelah semua masalah hari ini, keluarga kerajaan Chu besar benar-benar tidak menunjukkan wajahnya. Dalam ratusan tahun terakhir, keluarga kerajaan Dacu hampir menghancurkan sistem alkimia yang lemah. Nah, karena mereka tidak dapat melakukannya dengan baik, maka mereka dapat melakukannya dengan seseorang yang memiliki kemampuan. Jika tidak, keluarga kerajaan Chu tidak dapat mempertahankannya sama sekali. Akhirnya, Yeling diundang untuk bertanggung jawab atas rencana Akademi Aoki. Setelah 10 tahun bekerja keras, industri alkimia akhirnya membaik. Tetapi pada saat ini, dalam ujian masuk universitas paling penting dari Akademi Aoki setiap tahun, keluarga kerajaan Dacu sebenarnya diam-diam membeli pembunuhan untuk memperjuangkan ketenaran dan keuntungan. Lalu saya pergi ke Huangquan untuk membelinya. Bisakah saya menyembunyikan Yeling? Biluo dan Huangquan, yang merupakan sistem intelijen yang dimiliki oleh 7 jenderal ras manusia, pergi ke pintu orang lain dan membeli talenta paling berharga dari orang-orang yang dibunuh. Ini hanya untuk memberi obat mata kepada orang-orang. Siapa yang bisa menahan diri? Apa yang membuat Chu depresi tanpa belas kasihan adalah bahwa dia benar-benar tidak mengetahuinya. Jika tidak dalam kapasitasnya sebagai Kaisar Chu, jika dia ingin membunuh seorang anak berusia 10 tahun, apakah dia masih perlu meminta bantuan? Melihat kulit merah dan putih Chu Wuking, Sima Pian menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya, tanpa henti, kamu tumbuh menonton saya, esensi Anda tidak buruk, tetapi Anda ingin melakukan sesuatu yang besar, tetapi Anda tidak cukup mampu hanya untuk mendukung. Setelah jeda, Sima Pian melanjutkan, sekarang Anda masih muda, dan pengetahuan dan pengalaman Anda masih jauh dari cukup, jadi saya sarankan Anda masih menonton lebih banyak dan melakukan lebih sedikit, bahkan jika Anda tidak dapat melakukan apa-apa, Anda tidak boleh menambah kekacauan. Setelah berbicara, Sima Pian berbalik dan terbang menuju aula utama di depannya, aprikot dan Citigroup kuningnya disempurnakan menjadi setengah dan tidak bisa berhenti. Melihat Sima Pian Ping pergi, Chu meremas tinjunya tanpa henti. Memang, ia mengakui bahwa, selama bertahun-tahun, kehancurannya lebih besar daripada konstruksi. Meskipun ia didedikasikan untuk kebaikan, ia hanya membuat keluarga kerajaan Dacu lebih buruk. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah kaisar, bahkan jika dia melakukan kesalahan, mengapa dia harus diperlakukan demikian? Terlebih lagi, kali ini itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya mempekerjakan si pembunuh. Melihat kekesalan dan kesulitan Chu Ruking, Dongfang Tianxiu menghela napas dengan mantap dan menggelengkan kepalanya, tanpa henti. Sekarang, situasi kemanusiaan sudah dipertaruhkan, Anda tidak boleh berubah-ubah lagi. Setelah jeda, Dongfang Tianxiu melanjutkan, Anda tidak menyetujui pengeluaran militer, dan Anda membangun kehancuran ketika orang lain membangunnya. Ini sudah menyentuh garis bawah semua orang. Jika Anda terobsesi, keluarga kerajaan Chu benar-benar berbahaya. Mendengar kata-kata Dongfang Tianxiu, Chu Wuxin akhirnya pecah dan berkata dengan marah, saya adalah Kaisar Dacu dan pemilik bersama umat manusia. Secara alami saya memiliki ide dan praktik sendiri. Mereka menggelengkan kepalanya dan menunggu Chu menyelesaikan pidatonya dengan kejam. Dongfang Tianxiu menghela nafas dan memotongnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bodoh, kata-kata Yeling sulit didengar, tetapi itu sangat nyata. Kaisar didirikan oleh Jenderal ke-7. Melihat tanpa ampun pada Chu dengan kejam, Dongfang Tianxiu melanjutkan, mereka mengenali Anda adalah Kaisar. Jika mereka tidak mengenali Anda bukan apa-apa. Pikirkan itu sendiri. Setelah berbicara, Dongfang Tianxiu tampak malas dan berlama-lama, dengan lengan besar melambai, tubuhnya melompat dan terbang menuju Istana Oriental. Menyaksikan Dongfang Tianxiu pergi, Chu meremas tinjunya dengan erat. Kekuatan. Bagaimanapun, itu masih kekuatan. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Chu berbalik dengan kejam dan berjalan menuju harem. Melangkah sepanjang jalan melalui meteor, segera. Chu tanpa ampun tiba di depan loteng di harem. Melihat dengan dingin ke loteng kayu berwarna ungu tua, Chu dengan kejam berkata, selir Zhang, Chu Xingtian, kalian berdua keluar padaku. Mendengar suara kejam Chu, ada suara keras di loteng, dan segera, seorang wanita cantik yang mengenakan rok luo ungu dan seorang anak berusia 10 tahun dengan cepat berlari keluar dan berlutut di depan Chu Xingtian. Melihat dengan dingin pada dua orang di depannya, Chu dengan kejam berkata, apakah kalian berdua, mengirim seseorang ke Huangquan untuk memberikan tugas membunuh kembalinya Yan? Menghadapi pertanyaan kejam Chu, tubuh halus Zhang Gefei dengan rok luo ungu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan kosong, tidak. Selir ada di harem ini setiap hari, bagaimana dia bisa berhubungan dengan dunia luar? Mengangguk sedikit, Chu Wuking memandang bocah 10 tahun itu, dengan dingin berkata, Chu Xingtian, apakah kamu melakukan ini? Menggelengkan kepalanya dengan gemetar, Chu Xingtian berkata dengan takut, saya telah sembuh di loteng, mencoba untuk kembali ke keadaan penuh sebelum putaran berikutnya kompetisi. Saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun sama sekali. Bagaimana saya bisa melakukan ini? Apa yang terjadi? Dengan dengusan dingin, mata Chu menyipit tanpa ampun, dan Shen Leng berkata, karena itu masalahnya, maka kau memanggil manajer besar di rumahmu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya.
Masalah besar. Mendengar kata-kata kejam Chu, selir Zhang tertegun sejenak lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, dini hari kemarin pagi, dia pergi. Dia belum kembali sampai sekarang, dan kita tidak tahu kemana dia pergi. Diam. Mendengar kata-kata Putri Gui, Chu Ruking tiba-tiba menjadi marah dan berkata dengan tajam, apakah kamu pikir aku bodoh? Kamu seharusnya dibodohi denganku, haruskah aku benar-benar berani tidak menyembuhkan dosa-dosamu? Sambil mengulurkan tangannya, Chu dengan kejam menunjuk kedua orang dan berkata, ada yang mengatakan bahwa dia bersembunyi di istana yang dalam tanpa keluar, dan satu mengatakan bahwa dia dipelihara dengan sepenuh hati, tetapi manajer besar Anda, tetapi berlari ke Huang Quan dan memberikan tugas membunuh Yan. Selama amarah, Chu mondar-mandir tanpa henti dan melanjutkan, siapa yang akan melawan Yan kecuali kalian berdua? Begitu dia mati, tidak ada yang akan mendapat manfaat kecuali kalian berdua. Ketidakadilan, ketidakadilan, Kaisar. Menghadapi Chu yang kejam, Gui dan Nacu Xingtian berseru berulang-ulang, meneriakkan ketidakadilan. Melihat keduanya dengan dingin, Chu dengan kejam berkata, sekarang, manajer besar Anda telah terbunuh di luar istana, dan tidak ada bukti kematian, tapi saya katakan. Jika Yan kembali dan mati, kalian berdua akan memberinya sialan. Setelah berbicara, Chu tetap tanpa henti dan berjalan menjauh dari harem. Hari ini, dia benar-benar tidak menakuti ibu dan putra Zhang Gaifei. Hal ini telah menyentuh garis bawah dari 7 jenderal. Bahkan 5 guru nasional utama tidak akan berdiri di sisinya. Kurangnya divisi alkimia tingkat tinggi dari ras manusia telah membuat manusia berada di ambang kepunahan. Jika sejumlah besar divisi alkimia tingkat tinggi tidak dapat diolah sesegera mungkin, maka dengan berlalunya waktu, dengan kematian kekuatan utama saat ini, manusia tidak akan memiliki pasukan tersedia. Sekarang, manusia bahkan tidak dapat membuat nirvana dan jumlah yin dan yang dan tidak dapat dijamin. Mungkinkah para prajurit dari alam roh harus dikirim ke medan perang? Perkembangan industri alkimia sudah menjadi peristiwa paling penting bagi umat manusia, dan bahkan kaisarnya tidak akan membiarkan kerusakan. Bahkan kakek buyutnya, Dongfang Tianxiu, yang sangat mencintainya sejak kecil, dan Sima Pian sudah memiliki pendapat besar tentangnya. Tidak diragukan lagi, begitu keluarga kerajaan Dacu terus bersikap acuh tak acuh, dan sekali lagi kembali ke Yan, maka bahkan Dongfang Tianxiu dan Sima Pian tidak akan melindunginya lagi. Pada saat itu, kekejaman Chu akan benar-benar menjadi kenyataan. Itu keluarga yang kesepian. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.